sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramiti Sudimo, NIM 2254201002, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi tugas anti korupsi, yaitu tentang materi pentingnya budaya anti korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan oleh media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknanya dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pengertian korupsi dipisahkan dalam bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah dengan memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian dibahas ini mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi umum dan pendapatan para pakar. Kata korupsi berasal dari kata Latin corruption atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa korupsi berasal dari kata corruptus sesuai berasal yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenalkan istilah corruption corrupt. Arti kata korupsi secara harfiah adalah keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermanfaat, menyimpang dari kesucian. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangan korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana penyelamatan uang dan aset negara. Menurut Mahekta, peluang bagi perkembangan korupsi tidak dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem, hukum dan kelembagaan, dan perbaikan manusia. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah anti korupsi mencukupi memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk menginspirasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepas diri dari jerat hukum. 2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan menjadi sederhana dan efisien. 3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaan untuk kepentingan pribadi. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dan memberikan sanksi secara tegas. 5. Menerapkan prinsip-prinsip good governance. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan berkecil terjadinya hukum error. Nilai-nilai anti korupsi. Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara. Sebab peluang itu untuk berbuat korupsi terhadap luas di hadapan para calon koruptor. Terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya. 1. Kejujuran. 2. Tanggung jawab. 3. Keberanian. 4. Keadilan. 5. Keterbukaan. 6. Kedisiplinan. 7. Kesederhanaan. 8. Kerja keras. 5. Kesembunyian. Bentuk korupsi. Sebagai telah disebutkan dalam bab 2, definisi korupsi diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang untuk Nomor 20 Tahun 2001 sebanyak 13 pasal menjelaskan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia dapat dilakukan peningkatan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi. Dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak positif maupun negatif. Namun jika dikualifikasi, dampak negatifnya tentu lebih banyak, atau dengan kata lain pengaruh buruk korupsi jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Sebuah korupsi di Maroko menyimpulkan bahwa korupsi dalam sistem Maroko tidak dapat membantu efisien atau kaum pengusaha itu pembentukan modal. Dalam sistem korupsi hanya menguntungkan satu fungsi, yaitu kelangsungan rezim. Studi lain memperlihatkan bahwa korupsi telah mengakibatkan konflik etnik, mencurahkan efisien pemerintah kota, dan
badan-badan federal, melumpuhkan sistem penilaian prestasi kerja, kenaikan pangkat, penumpukan ketidakpercayaan, meresapi semua tingkat pemerintahan, mengkorupsi fase sosialisme di Afrika. Hak dan tanggung jawab masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai pihak eksternal, kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan sebab biasanya mata luar lebih awas daripada mata yang dalam. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi kunci bagi upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol secara efisien terhadap lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. Bahkan masyarakat dapat menjadi mitra strategi bagi lembaga anti korupsi dengan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi? Hal ini berasal karena masyarakat pun memiliki kontribusi dan memberikan peluang bagi tubuh suburnya korupsi. Rangkuman. Korupsi terjadi di berbagai bidang dan berbagai level masyarakat, sehingga dalam pemberantasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, utamanya lembaga penegak hukum dan keadilan, tetapi juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi mitra strategi bagi lembaga anti korupsi dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi karena masyarakat memiliki kontribusi dan memberikan peluang bagi tumbuh suburnya korupsi. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat juga menjadi pelaku dan lahan subur bagi tubuh dan perkembangan korupsi. Tidak jarang, masyarakat yang sering memberi suap, titik singgung antar korupsi sektor, juga sering menjadi tempat terjadi korupsi dan suap menyuap. Contoh yang paling terjadi adalah penyuapan yang dilakukan oleh pengendara motor atau mobil kepada polisi lalu ketika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Upaya anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat akan sia-sia, karena masyarakat merupakan salah satu pendukung yang paling berpotensi dan ampuh dalam memberantas korupsi. Itulah semuanya pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan masyarakat agar mereka semakin tidak terlibat korupsi. Di sini saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Manado dan melanjutkan masa depan kalian di kampus ini yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. UNPI mempunyai teknisi pengajar dan dosen-dosen yang berkualitas dalam bidang masing-masing serta jurusan yang teman-teman minati dengan visi dan misi yang nyata. Untuk info lengkapnya saya sudah taruh di gambar. Sekian dan terima kasih. UNPI tetap jaya.